teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya hari ini untuk menyampaikan sebuah materi di mana materinya sangat-sangat penting bagi kita semuanya, yaitu bagaimana meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala di masa-masa pandemi ini. Subhanallah. Kalau kita lihat ya teman-teman, kita itu sudah hidup dengan virus corona ini ya, Masya Allah berdampingan. Sudah 1,5 tahun ya lamanya, subhanallah. Tak terasa sudah lama kita berdampingan dengan virus corona. Di dalam menghadapi virus corona ini, subhanallah, ada banyak ya di antara teman-teman kita yang menghadapinya dengan berbeda-beda. Ya. Ada yang menghadapinya dengan penuh ketenangan ketika menghadapi virus corona ini. Ada yang menghadapinya dengan penuh keluh kesah. Ya. Ada sebagian orang ya dengan adanya virus corona, kemudian adanya PPKM ya, PPKM. Ya. Adanya PPKM ini dia merasa bahwasanya pendapatannya berkurang atau bahkan hilang. Kemudian pekerjaan sulit didapatkan dan harga-harga barang pun ikut melejit. Ya. Wabah penyakit datang ya, dan lapangan pekerjaan menjadi menyempit. Mereka mengeluh sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Padahal sejatinya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ini duit bukan segala-galanya. Uang bukan segala-galanya. Orang-orang yang mengeluhkan dengan pendapatan yang berkurang, dia mengatakan bahwasanya karena biasanya dia dapat duit banyak, sekarang duitnya sedikit. Ya. Subhanallah. Sebelum corona datang teman-teman, banyak di antara kita itu yang menginginkan ya, yang biasa hidup setiap hari bekerja dari rumah berangkat sebelum matahari terbit, kemudian keluar lagi dari kantor matahari terbenam. Itu mereka berharap ingin berkumpul dengan anak istrinya. Wanita berkarir, kerja setiap hari, dia sangat-sangat mengimpikan untuk berkumpul dengan anaknya. Saya punya teman, dia bekerja teman-teman di luar sana. Dia itu melihat orang-orang teman-temannya yang di rumah bersama anaknya, dia merasa, ya Allah, saya itu pengen menjadi posisinya seperti dia, mendidik anak saya yang masih kecil, bertemu, ya berkumpul. Saya pengen. Di lain sisi ada wanita-wanita yang Allah sudah berikan ya kemuliaan dengan tinggal di rumahnya, menjadi ibu rumah tangga itu adalah sebuah profesi yang sangat mulia. Dia melihat kawannya yang hidup di luar, ya bekerja di luar, dia mengatakan enak ya dia dapat penghasilan dan sebagainya. Subhanallah, sejatinya hidup ini sawang sinawang. Maka apapun itu ya saat ini Allah Subhanahu wa taala berikan ya para wanita yang biasanya bekerja di luar, Allah berikan kesempatan untuk bisa kumpul dengan anak-anaknya di rumah. Subhanallah. Tapi tetap yang namanya manusia itu tetap ya pada fitrahnya dia akan mengeluh. Nah, bagaimana caranya agar kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang ketika datang sebuah takdir yang telah Allah takdirkan kepada kita, justru bertambah pula keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap tenang dan jangan terlalu takut secara berlebihan. Karena sejatinya ketika kita takut secara berlebihan dengan virus corona ini, itu akan menurunkan imun tubuh kita. Kita lakukan usaha yang bisa kita lakukan. Ya. Baik dari usaha lahir, kita jaga prokes misalnya. Ataupun dari usaha batin, usaha dengan doa. Ya. Subhanallah. Ini teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya ada doa-doa ya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini banyak orang-orang yang justru tidak kenal dengan doa-doa yang telah
diberitahukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk bisa menolak bala. Dan doa-doa ini seharusnya kita hafal karena ini sebagai bentuk ikhtiar kita agar kita bisa dijauhkan dari virus corona ini. Apa doa yang Rasulullah SAW pernah ajarkan kepada kita, teman-teman? Di antara doanya Rasulullah SAW memberikan kepada kita sebuah doa dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Ini doa yang sangat luar biasa yang seharusnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di masa-masa pandemi ini. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau ya dari buruknya penyakit. Kami berlindung kepada Engkau dari gila, dari penyakit kusta ya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan juga untuk prokes kita ya dengan doa-doa, di antaranya Rasulullah SAW mengajarkan sebuah wirid yang dibaca 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari. Kata Rasulullah SAW, bacalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Doa ini teman-teman harus kita hafalkan. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang dia mengucapkan zikir Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim sebanyak 3 kali di pagi hari dan sebanyak 3 kali di sore hari, maka tidak ada yang bisa membahayakan darinya. Subhanallah. Ini bentuk dari penjagaan kita dengan doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita teman-teman ya, agar kita dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, hamba memohon keselamatan, kesehatan di dunia dan di akhirat. Dan Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita ya, untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hilangnya nikmat. Doa apakah itu? Rasulullah mengajarkan Allahumma ya Allah inni a'udzubika min zawali ni'matik. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat wa tahawuli afiyatik, dan dari berkurangnya kesehatan, dari berubahnya kesehatan menjadi sakit, wa fuj'ati nikmatik ya, dan dari sesuatu musibah ya yang tiba-tiba, wa jami'a sakhatik, dan kami berlindung, kita memohon kepada Allah dari segala kemurkaan yang Allah berikan. Nah, doa-doa ini seharusnya kita hafal sebagai penjagaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat ada orang yang terkena musibah ya, kemudian kita juga boleh membaca doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan sebuah doa Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Subhanallah, ketika kita sudah teman-teman berdoa, kemudian kita juga sudah prokes ya, mentaati apa yang telah diperintahkan oleh pemerintah, hati kita menjadi lebih tenang ya. Dan kalaupun misalnya ya, sampai ternyata Allah takdirkan dia terkena virus corona, maka dia pun akan lebih tenang. Karena sejatinya orang-orang beriman itu teman-teman, subhanallah ya, dia yang menjadi patokannya bukan kehidupan dunia ini. Yang menjadi patokannya di dalam kehidupan ini adalah senantiasa dia mengingat akhirat. Subhanallah. Jadi benar-benar yang menjadi tujuan dan fokusnya dia ya, bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya. Nah, ini yang menjadi fokus kita orang-orang yang beriman, yang seharusnya
kita lakukan di dalam kehidupan ini. Karena kita tahu ketika Allah Subhanahu wa taala ridho ya kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berkehendak atas apa yang menimpa seorang hambanya, tidak ada satupun yang meleset dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ya sifat kita sebagai orang yang beriman ketika menghadapi musibah ya, adalah berbahagia. Karena Ibnu Hazm rahimahullah pernah mengatakan, ya, kata beliau, aku dapati orang yang beramal untuk akhirat, jadi dia beramal tuh tujuannya fokus ke akhirat. Jika dia diuji dengan sesuatu yang ia benci di jalannya, ya, jika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia tidak menyukainya, dia tidak akan bersedih, tapi dia bahagia. Ya. Karena dia tahu akan ada sesuatu yang ia dapatkan di akhirat nanti. Ya. Dan kata Ibnu Hazm, dan aku dapati ya, bila dia terhenti langkahnya oleh sesuatu hal di dunia ini, ya, dia punya progres, dia punya rencana, kemudian Allah belum takdirkan itu, maka dia pun tidak merasa bersedih. Karena dia tetap berbahagia. Karena dia mengatakan di dalam dirinya bahwasanya Allah telah menjadikan musibah bukan agamanya, tapi Allah jadikan musibah ini yang menimpanya adalah hanya dunia semata. Orang yang paling sedih itu teman-teman, seorang beriman yang paling sedih apabila musibah itu yang menimpa adalah agamanya. Dia terfitnah ya dengan agamanya. Dia termasuk wal'iyadzubillah orang-orang yang akhirnya bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia termasuk orang-orang yang akhirnya keluar ya tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang musibah yang sesungguhnya. Musibah yang sesungguhnya adalah musibah apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan musibah di dalam agamanya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wa la mablaghu ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ya Allah, jangan jadikan ya musibah ini di dalam agama kita. Karena sejatinya musibah di dunia itu sangat-sangat ringan. Bahkan Imam Ibnul Qayyim pernah mengatakan, ketika Allah meletakkan berbagai macam musibah, berbagai macam bala, berbagai macam bencana dan penderitaan, itu adalah rahmatnya yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Subhanallah. Inilah sifat orang-orang beriman. Ya. Apapun yang ia dapatkan, baik itu nikmat, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu baik untuknya. Dan apabila dia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sifat orang-orang beriman adalah bersabar. Karena itu adalah baik untuknya. Subhanallah teman-teman, ini yang Rasulullah SAW katakan ya. Jadi kita semua orang beriman ini akan mendapatkan kebaikan dengan kita menerima nikmat, kita bersyukur, itu adalah baik. Ketika kita mendapatkan ujian kemudian kita bersabar, itu juga adalah baik. Subhanallah teman-teman, kalau kita lihat betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya ya. Kalau kita lihat nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita tidak mampu untuk membalas barang sedikit pun. Subhanallah. Bahkan kita akhirnya menjadi hamba-hamba Allah yang tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat maksiat. Padahal jelas Allah telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Kalau kita melihat ya kepada orang yang senantiasa berbuat baik kepada kita setiap hari tanpa henti pun, kita ingin membalasnya.
Maka sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita katakan bahwasanya musibah yang Allah datangkan kepada kita semuanya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan musibah ini, teman-teman, di antaranya adalah agar Allah hapuskan dosa-dosa kita. Ini caranya Allah menghapuskan, mendelet dosa-dosa kita setiap hari yang kita lakukan, baik kita sadari maupun tidak. Caranya dengan Allah berikan musibah. Saudariku yang dimuliakan Allah, terkadang kita itu tidak sadar telah berlaku maksiat kepada Allah. Coba kita lihat, siapa yang memberikan kita kesempatan untuk bisa melihat? Allah. Tapi banyak di antara orang-orang di luar sana yang dia gunakan matanya bukan untuk membaca Al-Quran, bukan untuk membaca ilmu, tapi dia tidak takut menggunakan matanya untuk menonton drama-drama Korea, menonton YouTube yang tidak Allah ridhai. Dia dengan lenggangnya dan dia lupa kalau Allah melihat apa yang dia perbuat, menggunakan matanya untuk melakukan apa-apa yang Allah telah larang. Telinga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk bisa kita mendengar. Dan banyak juga Allah tidak berikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk bisa mendengar dengan diberikannya tunarungu, ya. Kemudian kita yang diberikan nikmat sehat untuk bisa kita mendengar, ternyata kita biarkan telinga kita mendengarkan musik-musik yang Allah Subhanahu wa taala telah larang. Subhanallah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan bertambah hitamlah hati kita. Dan caranya Allah, kemahabaikannya Allah, ingin kelak ketika kita semuanya berjumpa dengan Allah, kita sudah tidak lagi memiliki dosa yang banyak. Maka caranya Allah menimpakan kepada seorang mukmin, kepada seorang mukminah berupa rasa sakit. Allah limpahkan rasa letih. Allah limpahkan rasa kekhawatiran pada pikirannya. Allah limpahkan rasa kesedihan. Allah limpahkan rasa kesusahan. Bahkan kata Rasulullah SAW, sesuatu yang menyakiti sampai pun duri yang menusuknya, melainkan akan Allah hapus dosa-dosanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma yusibul mu'min min wasabin, wala nasabin, wala hammin, wala hazanin, wala ghammin, wala adha, hatta syaukatu yushaquha, illa kaffarallahu biha min khotoya." Subhanallah. Maka orang yang beriman, kalau dia terkena duri, dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Ya. Yang terucap dari mulutnya itu, teman-teman, senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terucap dari mulutnya, ia semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kondisi kita seharusnya orang-orang yang beriman. Ya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sebuah ujian, maka seharusnya kita semuanya tetap berhusnudzon kepada Allah, tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Imam Ibnul Qayyim, ya, di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah mempersiapkan, ya, bagi kita hamba-hambanya kedudukan yang tinggi di surga, yang kita tidak akan mampu mencapai kedudukan tersebut hanya dengan amal soleh kita. Kita tidak akan mencapainya kecuali kita harus melalui ujian demi ujian, musibah demi musibah. Dan Allah pun menyiapkan sebab-sebabnya hingga orang-orang yang kelak Allah berikan kedudukan yang tinggi itu, dia bisa melewati ujian dan musibah ini dengan ketenangan. Subhanallah.
Di sejatinya teman-teman, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ujian di masa pandemi ini, Allah ingin menguji siapa di antara hambanya yang tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap bersabar dengan datangnya ujian, tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya Allah ingin kelak nanti akan memberikan kedudukan yang tinggi di surganya. Subhanallah. Dan sifat orang-orang yang beriman dikala menghadapi pandemi ini, ya, ketika semakin bertambah kesulitan menimpanya, maka seharusnya ia pun bertambah pula keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau pernah mengatakan, ya, di dalam kitab beliau Syarah Riyadhus Shalihin, beliau pernah mengatakan seorang yang beriman, ya, ketika kita memiliki iman di dalam hati kita, ketika kita menemukan kesulitan-kesulitan yang menimpa di dalam kehidupan kita, maka katakan di dalam dirinya bahwasanya pertolongan Allah itu datang sebentar lagi. Bahwasanya pertolongan Allah akan datang bersama kesabaran. Bahwasanya jalan keluar akan Allah sediakan. Bahwasanya kesulitan yang kita hadapi Allah telah sediakan kemudahan. Subhanallah, ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam firman Allah, inna ma'al usri yusra. Dan kita harus yakini bahwasanya akan datang kemudahan. Matahari yang tenggelam, ya, di malam hari sebentar lagi akan terbit dan akan ada harapan di dalam kehidupan kita. Maka teruslah kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah wafatkan kita semuanya. Dan penting juga bagi kita teman-teman untuk terus, ya, meningkatkan iman kita dengan belajar ilmu agama. Ya. Di antara ilmu agama yang harus kita pelajari, di antaranya di saat-saat ini, ya, adalah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, tadi pagi muslimah Denver, Amerika Serikat, ya, Colorado, itu memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit berbagi jam 7 tadi, ya, tentang bagaimana kita belajar tentang beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, baik yang buruk maupun yang baik, ya, baik itu qada atau qadar yang baik maupun yang buruk, ya. Karena sejatinya iman seseorang tidak akan sempurna kecuali dia harus mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena iman seseorang dia tidak akan sempurna kecuali dia mengamalkan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan baginya. Dan ini tidak bisa kita beriman dengan takdir Allah kecuali kita telah mempelajarinya. Ya, banyak orang-orang ketika dia sudah belajar tentang bagaimana takdir, kemudian bertambahlah dia ketenangan. Ya. Dia tahu bahwasanya sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak akan bisa terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia paham ketika sesuatu yang dia inginkan, ya, belum Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Karena sesuatu yang kita inginkan ketika Allah Subhanahu wa taala belum kabulkan, Allah menyediakan hikmah-hikmah di dalamnya. Dan dia memahami bahwasanya kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, ya, yang mana Allah telah siapkan takdir. Takdir itu bisa berubah dengan doa. Ia perkuat lagi doanya. Tadi di awal sudah saya sebutkan doa-doa, ya, yang bisa kita kuatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan menjadi tenang manakala dia tahu bahwasanya musibah yang Allah telah berikan kepadanya itu justru akan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Karena sejatinya ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu yang zatnya buruk, ya, zatnya tidak baik, tapi Allah menginginkan ada hikmah di balik semua itu.
Contoh di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan adanya virus corona ini. Ya Allah yang Maha membuat virus corona ini. Kita yakini bahwasanya virus corona yang kecil ini telah Allah ciptakan, dan ini di antara hikmahnya, sejatinya kita itu di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Kita tidak boleh sombong. Karena ketika Allah mengirim ciptaannya dengan virus yang kecil, manusia berkalang kabut. Ya, semakin panik orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin panik, semakin takut. Baru Allah uji dengan virus yang kecil. Maka semakin bertambah iman kita kepada Allah. Ya Allah, kalau dulu kemarin kita sombong dengan apa yang telah Engkau berikan, sekarang saya bertaubat kepadamu, ya Allah, ampunilah dosaku, ya Allah. Karena sesungguhnya apabila ada kesombongan di dalam dirinya, tidak akan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dia balik hikmah teman-teman adanya virus corona ini menjadikan manusia akhirnya memperbanyak lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu kematian akan semakin dekat. Ya. Ada banyak di masa-masa pandemi ini teman-teman yang baru kemarin ya kita misalnya ngobrol, berjumpa, nelpon sanak kerabat kita baru sepekan kemarin misalnya. Kemudian Allah datangkan kepadanya ujian dan Allah wafatkan ya dalam keadaan meninggal karena virus corona ini. Ini banyak sekali terjadi di sekitar kita. Maka ketika kita tahu ya, setiap hari kita mendengar ada orang yang dipanggil oleh Allah, kita katakan dalam diri kita, kita hanya menunggu giliran. Entah kapan Allah memanggil diri kita. Dan terbesitlah di dalam diri kita, ya Allah, bekalku masih sedikit. Perjalananku kelak di akhirat panjang. Dan kita tidak tahu sama sekali sampai kapan Allah masih berikan jatah kehidupan untukku. Dia mulai lagi perbanyak amal soleh. Subhanallah. Coba kalau Allah tidak datangkan virus corona ini, banyak manusia yang lalai dari kematian. Setiap kali ada ambulan ya lewat di depan rumah kita, orang yang beriman itu bukan panik dan takut akan kematian, tapi dia mempersiapkan bekal untuk hari setelah kematian. Kata Rasulullah SAW, orang yang cerdas yang sesungguhnya adalah orang yang dia ketika di dunia mempersiapkan sebaik-baiknya bekal untuk hari setelah kematian. Itu orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas sesungguhnya itu teman-teman adalah bukan orang-orang yang mendapatkan IPK tertinggi, bukan. Ya. Tetapi orang-orang yang cerdas yang sesungguhnya adalah orang-orang yang dia persiapkan sebaik-baiknya akan bekal yang akan dia bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, jadi dia bertambah takut kepada Allah. Dia bertambah pula baca Al-Qur'annya. Kalau kemarin sebelum masa pandemi Al-Qur'an hanya menjadi pajangan yang banyak dibuka HP-nya, saat ini karena tahu bahwasanya Al-Qur'an akan memberikan syafaat ya bagi pembacanya di hari kiamat kelak. Karena tahu dia paham baca Bismillahirrahmanirrahim mendapatkan 190 kebaikan, dia tambah saldo untuk akhiratnya, maka dia bertambah menghatamkan Al-Qur'an sehari 3 juz ya, sehari 4 juz ya. Karena dia tahu bahwasanya ini adalah bekal untuk dibawa di saat kelak nanti di akhirat. Bertambah pula dia sedekahnya. Kalau sebelum di masa pandemi dia sedekah hanya hari Jumat misalnya, di pandemi ini jangan menunggu hari Jumat, pagi hari lihat kanan kiri ya, tetangga kita, kemudian dia bersedekah, lihat karib kerabat kita, orang tua kita, kemudian dia bersedekah, lihat orang-orang yang membutuhkan, kemudian dia bersedekah. Dia ingat bahwasanya mayoritas penduduk neraka adalah wanita dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk kaum wanita agar banyak bersedekah. Maka ini akan mendorong dia untuk banyak-banyak bersedekah. Subhanallah. Kemudian bagi seorang ibu juga, dia juga akan bertambah rasa sayangnya kepada anak-anaknya. Dia lihat anak-anaknya ya. Lihat, nak, saat ini masih berkumpul dengan kalian ya, di dalam hatinya. Maka wahai anakku, ini adalah pertemuan yang entah kapan akhirnya. Dia nikmati masa-masa bersama anaknya.
Akhirnya dia tidak mengeluh, ya, dengan kerempongan mengurusi anaknya. Dia nikmati karena dia tidak tahu kapan harus berpisah dengan anak-anaknya. Di Yogyakarta sendiri, teman-teman, ada banyak ya orang tua yang masih punya anak-anak kecil. Kemudian Allah panggil dulu, ya, terkena virus corona ini, subhanallah. Dan ini adalah kebaikan untuknya, ya. Maka kita, bagi para ibu, nikmati kebersamaan kita dengan anak-anak kita. Nikmati kebersamaan kita dengan suami kita, karena sejatinya kita tidak pernah tahu kapan Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita semuanya. Dan juga bagi kita orang-orang beriman, ya, khususnya kita bagi para wanita, ya, dengan datangnya corona ini semakin bertambah pula rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita jaga diri kita masing-masing agar tidak sampai masuk ke dalam jurang perzinahan wal'iyadzubillah. Karena kita tahu, teman-teman, di antara sebab Allah datangkan wabah itu diantaranya, ya, adalah karena merebaknya perzinahan. Subhanallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengatakan, kata beliau, ma'syarul muhajirin, ya, kata Rasulullah SAW, wahai sekalian para muhajirin, ada 5 hal yang jika kalian terjatuh ke dalamnya, maka kata Rasulullah SAW, aku berlindung kepada Allah supaya kalian tidak menjumpainya. Apa 5 hal tersebut? Rasulullah SAW mengatakan, lam tadharul fahisha fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Kata Rasulullah SAW, yang pertama, tidaklah nampak zina di suatu kaum. Jadi teman-teman, kita sebagai orang beriman ketika menghadapi masa pandemi ini, apalagi kita sebagai seorang wanita, kita semakin bertambah banyak sedekah kita, ya. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya beliau melihat mayoritas penduduk neraka itu adalah wanita. Dan Rasulullah SAW memerintahkan untuk kaum wanita di zaman sahabiah dulu untuk bersedekah. Maka kita pun mengikuti apa yang telah diberikan contoh oleh para sahabiah kita, perbanyak sedekah kita. Karena itu adalah bekal untuk kita, ya, ketika kita berada di masa-masa pandemi ini. Karena kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semuanya. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita tahu bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan sebuah wabah dan merajalela di mana-mana kecuali itu karena dosa-dosa kita. Di antaranya, kita sebagai kaum wanita hendaklah pintar-pintar jaga diri kita. Tidak kita sepelekan yang namanya pacaran. Jangan kita sepelekan yang namanya chat dengan lawan jenis. Karena itu awal mula terjadinya perzinahan. Rasulullah SAW pernah mengatakan di dalam hadis-hadis beliau, di antaranya kata Rasulullah SAW, lam tadharul fahishah fi qaumin qat, tidaklah nampak, ya, perzinahan itu di suatu kaum sehingga dia yu'linu biha, melakukan secara terang-terangan. Pada zaman kita orang pacaran difoto, kemudian diupload, ya, kepada kawan-kawannya. Bahkan wal'iyadzubillah, di zaman kita ada orang berzina sudah tidak lagi malu-malu, ya. Bahkan di video dan di-share kemana-mana. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kata Rasulullah SAW, kalau ada orang berzina di suatu kaum dan dia melakukannya secara terang-terangan, illa fasha fihi mit-ta'un, kecuali akan Allah berikan kepadanya wabah. Wal auja'ul lati lam takun madat fi aslafihim, dan penyakit-penyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya. Dan hari ini kita temukan ini, ya. Maka kita bagi seorang muslimah, apa yang bisa kita lakukan? Yang kita bisa lakukan adalah jaga diri kita masing-masing. Yakinlah bahwasanya jodoh telah Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan. Tempuh cara-caranya dengan apa-apa yang Allah ridhoi.
jauhkan sejauh-jauhnya dari yang namanya pacaran. Karena banyak orang-orang yang sudah pacaran 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun kemudian menikah. Di saat sudah menikah 1 bulan baru menikah kemudian bercerai. Ya. Ini banyak terjadi. Maka wahai wanita-wanita salihah dimanapun Anda berada yang belum menikah, hati-hatilah untuk menjaga diri kalian semuanya. Percayalah bahwasanya pangeran-pangeran telah Allah sediakan untuk kalian. Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan wanita-wanita yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik. Kalau kita menginginkan suami kita kelak adalah suami yang salih, maka pantaskan diri kita menjadi salihah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara yang terjadi kepada diri kita manakala kita tidak mampu lagi untuk menjaga diri kita sebagai wanita, terjadilah perzinahan di mana-mana dan akan Allah Subhanahu wa taala berikan wabah, ya. Dan kita tidak tahu ini kapan wabah ini akan Allah angkat. Tidaklah Allah angkat wabah kecuali dengan satu jalan, yaitu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah berikan jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Subhanallah. Jadi sikap kita sebagai orang yang beriman ketika Allah Subhanahu wa taala uji, ya, kita tidak perlu panik. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala sedang menginginkan kebaikan untuk kita semuanya. Karena sejatinya Allah ingin mendelet dosa-dosa kita sehingga Allah kelak pertemukan dengan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kita tidak berdosa. Allah Subhanahu wa taala menginginkan dengan caranya Allah memberikan ujian, memberikan musibah, ujian demi ujian, agar kita mampu menjadi orang-orang yang bersabar, dan Allah akan berikan kebaikan orang-orang yang bersabar, ya, dengan surga Firdaus tertinggi. Semuanya akan baik-baik saja, dan terus tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah. Jaga iman, jaga imun, karena sejatinya kita hidup hanya sebentar. Barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.